Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatun Nabila. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Akuntansi Syariah semester 1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas sebuah video sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Ilmu Akhlak dan Tasawuf. Dan tema yang saya ambil yaitu macam-macam tasawuf. Baik, sebelumnya kita bahas tujuan dari tasawuf. Apakah kalian tahu apa sih tujuan dari tasawuf itu? Secara umum, tujuan tasawuf adalah agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apabila diperhatikan karakteristik tasawuf secara umum, yaitu ada 3 sasaran dari tasawuf, yaitu yang pertama, tasawuf bertujuan untuk pembinaan aspek moral. Aspek ini meliputi mewujudkan kestabilan jiwa yang berkeseimbangan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu sehingga manusia konsisten dan komitmen hanya kepada keluhuran moral. Kemudian yang kedua, tasawuf bertujuan untuk marifatullah melalui penyingkapan langsung atau metode al-kasifal hijab. Dan yang ketiga, tasawuf bertujuan untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara mistis, filosofis, dan lainnya. Yang pertama ada tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan kedisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimum. Manusia harus lebih dahulu mengidentifikasikan eksistensi dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui pensucian jiwa dan raga yang bermula dari pembentukan pribadi yang bermoral dan berakhlak mulia, yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, budi pekerti, atau perbaikan akhlak. Dengan metode-metode tertentu yang dirumuskan, tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmumah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Kemudian, tasawuf sunni mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak, yaitu disusun sebagai berikut. Yang pertama, takhali, pengosongan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua, tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Dan yang ketiga, tajalli, terungkapnya nur gaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan. Di dalam tasawuf sunni sendiri terdapat beberapa golongan tasawuf, diantaranya tasawuf Qur'ani, yaitu karena tasawuf merupakan jalan menuju Allah, maka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tasawuf akhlaki. Pada mulanya, tasawuf ini ditandai dengan ciri-ciri psikologis dan moral. Kemudian, tasawuf salafi. Yang dimaksud dengan tasawuf salafi adalah yang digagaskan oleh sekumpulan tokoh ulama salaf seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya. Kemudian, yang terakhir, tasawuf amali, yaitu yang disebut dengan tasawuf amali adalah keseluruhan rangkaian amalan lahiriah dan latihan oleh batiniah dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada tasawuf falsafi. Apa itu tasawuf falsafi? Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Terminologi filosofi yang digunakan berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya, namun orisinalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang. Walaupun demikian, tasawuf filosofi tidak bisa dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada dasar zauq dan tidak pula bisa dikategorikan pada tasawuf yang murni karena sering diungkapkan dengan bahasa filsafat. Kemudian Abu Yazid al-Bustami mempunyai teori al-ittihad, yaitu suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu dengan kata-kata "Hai, aku" dalam
ittihad, identitas telah menjadi satu. Salah satu syatiyat yang diungkapkan Al-Bustami adalah: yang pertama, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Yang kedua, maha suci aku, alangkah agungnya keadaanku. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tidak ada sesuatu dalam bajuku ini kecuali Allah. Kemudian yang terakhir ada tasawuf Syi'i. Di luar dua aliran tasawuf akhlaki atau sunni dan tasawuf falsafi, ada juga yang memasukkan tasawuf aliran ketiga, yaitu tasawuf Syi'i atau Syiah. Kaum Syiah merupakan golongan yang dinisbatkan kepada pengikut Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarahnya, setelah perang Siffin, orang-orang pendukung fanatik Ali memisahkan diri dan banyak berdiam di daratan Persia. Dan di Persia inilah kontak budaya antara Islam dan Yunani telah berjalan sebelum dinasti Islam berkuasa di sini. Demikian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.